Kenapa Gen Z? Karena menurut gue Gen Z itu generasi yang paling inovatif dan adaptif tuh. Lu bayangin aja gitu kan, generasi Z lahir ketika teknologi lagi di masa-masa itu udah puncak gitu. Iya sih. Tapi menurut gue nih Aca, kenapa Gen Z? Karena Gen Z itu juga orang-orangnya tuh sangat beragam dan juga kreatif. Setuju. Gimana nggak gitu kan? Mereka tuh lahir di saat dunia sedang berputar begitu cepat-cepatnya nih. Oke, tapi juga nih kok, Gen Z itu romantis parah. Ya, gimana nggak gitu? Gen Z itu tapi ya terbiasa terbuka membicarakan hal-hal yang dirasakannya gitu kan. Bener sih. Karena mental kita tuh, karena kebagian mental kita tuh sama pentingnya sama kebagian finansial kita. Iya sih bener sih. Gitu. Dan juga nih toh, Udahlah, topik gue udah habis Cai. halo semuanya, selamat datang di Zip Talk, podcast yang membahas seputar Gen Z. Jadi di sini lo bersama gue Vito dan juga Gua Cahya. Jadi kali ini kita berdua bakal membahas mengenai Gen Z. Ada apa nih toh dengan Gen Z toh? Itu Ya dia kan? ya. Karena kan Gen Z itu kan apa ya, sering banget diperbincangkan banyak orang. Yoi, bener banget nih. Kayak Hot topic iya ya. bener, kayak Iya, Gen Z bener. itu lo inilah, itulah ini bla 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 gitu. Yoi. Dari sini kita bakal bahas bener. Kupas atau enggak. tuntas nih ya, Iya. kupas tuntas nih. Bener. Boleh, Karena boleh. kita kan generasi Z juga nih, jadi kita Yoi. bisa relate lah kan, bisa beropini juga. Termasuk Gen Z lah kita ya. Bener Jadi kita banget. kita ngomongin generasi kita sendiri nih ya. Iya gitu. Bener banget Tapi nih. sebelum masuk ke topik itu, lo tau gak sih fakta mana tentang Gen Z ini toh? Apa tuh, Cai? Menurut gua ya, Gen Z itu meskipun terlihat apatis toh, Gen Z itu adalah generasi yang apa ya, paling terkoneksi dalam sejarah toh. Gitu ya. Bener Iya. juga sih. Soalnya kan dia juga akses internetnya kan udah luas Luas. banget kan. Bener. Bisa lah menjangkau yang tidak terjangkau. Bener. Gitu. Kayak misalkan contoh nih, kita misalkan lu mau nyari di Google gitu kan, Bandung Lautan Api. Lu search udah ada source-nya. Pasti. Gampang parah gitu kan. Ada Mbah Google ya Iya, kan? Mbah Google. Bener banget. Iya, iya gitu. Nah, tapi itu toh, lu tau gak kalau Gen Z itu lahir di tahun sekitar 1997 sampai 2012 awal. Oh gitu ya. Iya. Jadi sekitaran 1997 sampai 2012 tuh berarti termasuk Gen Z gitu ya. Benar. Dan menurut gue ya, Gen Z itu generasi yang paling unik menurut gue toh. Tau gak Kenapa tuh? Karena generasi kita tuh lahir di era digital toh. Iya. Oh iya bener banget sih. Iya kan? Era digital banget sih Iya, sebenarnya. karena kayak yang lu lihat ya kan, di lingkungan sekitar lu gitu kan. Ya. Kita tuh sering banget buka apa ya, bener-bener ngelakuin aktivitas tuh kebanyakan dari HP, sosial media, ya nggak? Instagram, Iya sih. Reels, sebelum tidur kita kan suka Pasti ini ya. nge-scroll. Iya kan, Nge-scroll suka dulu. berjam-jam. Bangun nge-scroll dulu. Iya, ya kan? benar. Bangun juga nge-scroll dulu kan. Gitu. Terus juga nih Cai ya. Lu Apa tuh? dari tadi kan kita ngebahas Gen Z-nya aja nih. Yes. Kira-kira lu tahu nggak sih perbedaan Gen Z sama generasi sebelum kita nih? Kalau perbedaan Gen Z ya, Iya. Gen Z mungkin mereka tuh lebih to the point kali ya dalam berkomunikasi. Kayak gini misalkan. Gak basa-basi. Bener-bener. Yang misalkan nih gue ngechat teman gue gitu kan. Iya. Oi, ya kita jadi gak ketemuan nih. Jadi dia benar-benar udah nggak ada Udah nggak ada lagi nih. udah jadi doang. Jadi gue ngerasa kayak nggak di appreciate aja. Gue udah mau panjang gitu kan, jadi doang. Gue kesel dari itu. Bener sih. Iya. Terus Gitu. juga setahu gue nih, Gen Z itu juga Hmm. lebih sadar nih akan dampak lingkungan dan sosial dalam berbelanja gitu loh. Oke. Jadi mereka nih, para Gen Z termasuk kita mungkin lebih memilih produk yang ramah lingkungan dibandingin juga generasi sebelumnya yang lebih fokus sama merek dan juga harga gitu loh. Kayak brand-brand lokal, apa brand-brand yang luxury brand banget gitu kali Iya, ya. kalau Iya, kita iya, tuh iya. lebih kayak local pride. Iya, Local pride banget. Kita Gen Z lebih tuh pentingin fungsi lah ya daripada gengsi. bener banget. Iya. Banget nih. Nah, tapi setahu gue nih ya, Iya. perbedaannya itu ada lagi nih toh. Kalau Gen Z itu lebih apa ya, lebih terbuka gitu loh, lebih sering membicarakan kesehatan mental. Gitu kan, kayak iya, ada mencari bantuan saat dibutuhkan. Bener sih. Kayak Gen Z ini tuh apa ya, menurut gue tuh apa ya? Kayak kesehatan mental tuh pasti kayak banyak banget lah isu-isu yang beredar gitu Iya, loh di luar benar, sana. benar, ya. benar, Kayak benar. mental issue, mental Aha. health dan segala mentalnya itu ya kan. Apalagi kalau kita benar, apalagi kalau kita ngomongin pekerjaan, ya kan? bener banget sih, bener Gen banget. Z tuh kalau udah ngomongin pekerjaan toh, Aduh, drama. Itu mungkin minusnya ya dari Gen Z ya. Iya, benar. Karena gue pengalaman, ya kan, gue juga ada hire generasi Z juga kan sama Oh, milenial iya, juga. Itu perbandingannya lumayan beda tuh. Kerasa ya. Kerasa. Tapi ya balik lagi, di balik kekurangan ada kelebihan juga gitu Bener kan. banget Gitu. tuh. Emang sih ya kalau buat ini pekerjaan tuh Gen Z tuh ya
plus minus lah ya. Benar-benar. Tergantung orangnya aja ngeliatnya gimana. Iya, benar banget. Dan emang kelebihannya tuh lumayan signifikan menurut gua. Kelebihannya tuh. Kayak waktu itu gue emang lagi ada problem aja kan di kerjaan gue. Iya. Dan itu yang solve problem itu generasi Z dengan kreativitas dia. Bisa gitu ya. Iya. Cemerlang nih berarti ya. Karena generasi sebelumnya tuh kayak generasi sebelum Gen Z apa sih? Milenial ya? Bukan? Milenial sebelum Gen Z Benar, kan? itu milenial sekarang Itu mungkin udah pada tua kali yang dari situ juga, jadi mereka nggak bisa pikir secara luas. Dan akhirnya Gen Z ini nih yang nge-solve problem itu. Mungkin kenapa berbeda juga mungkin dari pola pikir ya. Bener juga. Per generasi masih muda kan. Per generasi. Iya. Cara berpikir, cara kerja dan menyelesaikan masalahnya pun juga berbeda Yo, gitu pasti. bener banget. Gitu loh. Terus juga kelebihannya tuh akses informasi yang luas, jadi ngebuat si generasi Z ini terpapar berbagai isu global dan juga budaya nih, Cak. Okay. Jadi kayak hal ini tuh meningkatkan kepedulian mereka terhadap kemanusiaan, keberlanjutan dan keadilan sosial gitu. Jadi ya sebenarnya juga ada kelebihannya nih, kita kayak hidup di dunia digital, dunia yang maju gitu kan, internet bisa kita akses dari berbagai tempat gitu kan dan berbagai waktu. Cuma gitu sih, kita lebih banyak terpapar tuh sama isu global dan juga budaya gitu kalau menurut gua. Bener banget. Sorry ada gangguan. Terus juga nih Cah ya, kalau gue lihat dari generasi Z nih ya, Gen Z ya, dia tuh mempunyai kemampuan bersosialisasi secara online. Itu tuh sebenarnya kan ada plus minus ya kalau misalnya kita bersosialisasi sama orang secara online. Cuma Gen Z ini tuh bisa justru dari bersosialisasi secara online tuh dia bisa membuka peluang untuk kolaborasi dan membangun komunitas global gitu. Relasi lah ya. Relasi. Penting banget. Iya benar. Jadi banyak komunitas, banyak teman. Iya, banyak teman emang tuh Gen Z tuh ya. Luas ya dia. Luas dia tuh. Kayak gue juga ada pengalaman sih kayak misalkan komunitas-komunitas online gitu kan ya. Kayak komunitas game. Jadi gue punya kayak komunitas game gitu, game di komputer. Ya akhirnya gue jadi punya banyak teman gitu. Ada suka meet up segala macam. Seru sih sebenarnya ya. Teman online, teman akhirnya ketemuan gitu. Tapi lu kalau ngomongin game online nih, lu kan pernah ketemuan. Akur gak sih kayak awalnya kan kita cuma ngobrol, iya sih, cuma tahu suara kan. Iya, pas lu ketemu lu gimana tuh? Kalau gua sih ya waktu itu sih ya. Jadi gua waktu SMA deh. Iya, SMA, libur-libur SMA mau ke kuliah kan lama tuh ya. Terus gue lagi rajin-rajin main game juga kan tuh. Ada game di PC tembak-tembakan gitu yang akhirnya gue punya kayak masuk ke komunitas online gitu. Se-Indonesia. Terus akhirnya di situ banyak orang, baik temen, terus main bareng terus kan, main bareng. Akhirnya gue kayak punya temen gitu loh di situ, temen yang pasti nih. Di gue kalau main sama dia gitu. Habis itu ya udah tuh dari situ ngobrol tiap hari main bareng, ngobrol bareng. Kayak kalau ketemu asik nih gitu. Kebetulan juga rumah dia sama rumah gue nggak terlalu jauh, jadi ketemuan. Ya sebenarnya kalau awkward sih dikit ya mungkin ya, kalau pasti kan kayak awalnya cuma tahu suara nih, tiba-tiba ketemu. Iya, paham. Cuma ya balik lagi Gen Z tuh jago dia bersosialisasi. Iya, bener. Jadi, ada aja yang diobrolin gitu kan. Ada aja yang diobrolin, jadi ya bisa lah dengan Oke. gitu. Bisa. Lanjut itu. Iya. Kelebihan dari Gen Z toh. Ini kita masih ngomongin kelebihan ya. Kelebihan ya. Gen Z itu tumbuh di dunia yang penuh dengan perubahan toh. Bukan cuma teknologi tapi dari bersosialisasi juga yang lu bilang gitu kan. Iya. Kayak mereka tuh apa ya, yang kita dulu bilang gitu kan, mereka tuh gampang banget bersosialisasi, nggak gampang canggung. Iya sih, bener sih. Ya kan, nggak gampang canggung. Terus mereka tuh bener-bener ya adaptif, mampu belajar dengan cepat gitu loh. Apalagi Gen Z itu lahir di apa ya, lahir di era-era emang teknologi gitu kan. Jadi mereka benar-benar bisa beradaptasi dengan cepat sehingga bisa mengikuti teknologi dengan soalnya kalau nggak cepat ketinggalan. Iya, benar gitu. Keren sih terus juga Gen Z tuh memahami pentingnya keseimbangan antara kehidupan pribadi sama kerjaan nih ya. Itu termasuk kelebihan yang bagus ya menurut gue ya. Soalnya kayak dia jadi punya tanggung jawab di keduanya gitu loh dengan keseimbangan itu. Terus juga mereka tuh nggak terpaku gitu sama jam kerja yang kayak lama atau cara kerja. Pokoknya tuh kalau Gen Z tuh bisa identik sama fleksibel. Benar. Tapi toh dibalik kefleksibelan itu toh, apalagi kalau Gen Z, kita ngomong Gen Z nih kan. Biasanya Gen Z tuh gampang banget ngerasa down, apalagi kalau lagi ada kerjaan banyak. Iya, makanya balik lagi mental tadi, iya kan? Mental tuh ya. Iya. Ada mental nih, ada apa ini mental ini Gen Z ya? Iya gitu, benar-benar. Terus juga fakta-fakta sebenarnya yang kayak mungkin
belum banyak orang tahu gitu ya kalau misalkan Gen Z itu apa atau apa gitu. Iya. Kira-kira lu tau gak sih fakta-fakta menarik gitu loh tentang Gen Z? Fakta-fakta unik dan Z. Apa tuh? Yang gue tahu ya, Iya. Gen Z itu tuh tumbuh dalam era teknologi digital kan. Dia tuh berlahir dari awal lah ya kita bahas tuh ya. Iya, dan survei itu menunjukkan bahwa sekitar 95% dari mereka memiliki akses ke smartphone. Itu kan identitas mereka seringkali tercermin dalam dunia maya. Kayak sosial media lah. Kayak gini, lu pernah gak sih ngelihat teman lu gitu kan, cowok, cewek atau apapun itu gitu kan, dia ngupload foto di Instagram, di sosial media mereka, ya kan, tapi diedit gitu kan, pakai filter, dicantik-cantikin, diganteng-gantengin, gitu kan? Pakai efek ya, karena mereka pengen apa? Pengen terlihat perfect, nggak sih? Bener banget sih ya, emang Gen Z itu juga kayak gitu tuh orangnya tuh, jadi dia sebisa mungkin identitas mereka tuh tercermin dalam dunia maya gitu kayak yang brandingannya mungkin bagus, harus cantik, ayu, gelis ya. Belum aja ketemu in real life kan. Belum tentu kayak gitu kan. Iya, apalagi kalau dating online tuh. Aduh, bener banget tuh. Karena gue ada pengalaman sih ini. Sebenarnya gini nih, enggak. Iya. Maksudnya bukan pengalaman gue sih, pengalaman temen gue, dia punya teman lagi. Oh, gitu. Jadi dia punya teman gitu kan. Cowok sama cewek. Iya. Dia tuh emang deket gitu kan. Nah, si cowoknya ini nih, dia tuh main aplikasi Bumble sih? Bumble. Aplikasi kuning ya. Kuning, iya. Sama si cowoknya juga nih. Iya. Somehow mereka ketemu. Oh, match. Mereka ketemu. Iya. Ya kan? Dan akhirnya karena si cewek ini dekat sama teman gua nih, ya kan? Sama si cowoknya dekat sama teman gua, mereka sering cerita. Kayak, wah, gue deket sama si cewek ini, gue sama si cowok ini ganteng banget, parah gitu kan. Iya. Segala ambisinya tuh ya. Iya, ganteng, cantik. Akhirnya mereka chatan ya kan, chatan. Ngajakin ketemuan. Iya. Ketemuan di kafe apa gitu, gue lupa. First impression ya, Iya. Ketemuan nih. Pas ketemuan, dia langsung ngechat gua. Bukan, si ceweknya ngechat teman gua, terus temen gua bilang ke gua. Cerita lu ya. Iya, kayak wah, kok ini beda banget. Zong banget. Di Instagram kayak ganteng gitu kan. Dia kayak gitu. Gitu ya? Waduh, emang itu parah banget sih ya. Itu menipu ya? Menipu parah banget ya. Itu fatal banget. Dikira jackpot ternyata Zong ya. Gila, emang gak boleh gitu loh berekspektasi lebih gitu ya. Tapi lu sendiri ada gak pengalaman dating app nih? Gue sih alhamdulillahnya ya, selama 20 tahun saya hidup sebagai Gen Z, belum pernah sih ya mencoba aplikasi kuning dan teman-temannya itu sih. Gitu. Karena emang gak tertarik aja sih, dan juga takut Zong kayak temen itu. Iya. Nanti pas match cewek ketemu cowok, makanya kan cantik ganteng pas ketemu kan bingung kalau kayak gitu kan. Ngeri. Makanya tuh. Terus juga ada fakta menarik lain ya dari Gen Z. Apa tuh? Jadi Gen Z itu sebagian besarnya mereka tuh memahami literasi keuangan gitu loh. Jadi salah satu faktornya karena Gen Z itu sempat tumbuh di masa krisis keuangan gitu loh. Yang juga kalau misalkan ada di survei gitu loh ya, lembaga surveinya itu namanya OJK, Otoritas Jasa Keuangan gitu. Jadi tahun 2019 literasi keuangan yang dimiliki Gen Z itu mencapai 44,04%, Cai. Jadi angka ini di atas rata-rata literasi nasional, yakni 38,03%. Oke, gitu. Jadi emang generasi Z tuh kayak tadi lu bilang dia pernah mengalami krisis keuangan, jadi mereka mungkin belajar dari sana kali ya. Benar sih ya. Jadi di semua kelebihan tentang dunia digital dan segala macam ya, tapi mereka juga ada fakta lainnya tuh kalau misalnya pernah ada di krisis literasi keuangan. Yes, benar. Lanjut sih Tok. Pekerjaan, kita balik ke pekerjaan ya. Emang umur Gen Z yang 2000-an mungkin sekarang lagi apa ya? Lagi semangat untuk kerja gitu ya, mencari cuan ya, cuan gitu loh. Iya, karena Gen Z itu dari yang gue tahu ya, mereka tuh pengen mencapai kesuksesan di dunia yang muda tuh. Bener banget. Dan itu nggak mudah. Itu butuh effort dan butuh komitmen. Bener. Karena kalau lu nggak ada komitmen, ya kan, itu lu cuman dapet pelajaran doang. Mimpi aja paling mimpi, ya kan, mimpi aja terus kan. Lu yang ada di perjalanan burn out, pusing sendiri lu. Kalau emang komitmen bener sih, komitmen. Kedisiplinan gitu. Pasti semuanya bisa sih ya. Dan Gen Z juga itu tuh kalau pekerjaan ya, mereka tuh suka merasa overthink. Kayak gue juga gitu kan. Gue suka overthink sama pekerjaan gue. Overthinking pasti ya. Itu pasti karena apa ya, namanya pekerjaan gitu kan.
pasti ada aja yang harus di overthinking kan, takutnya ini nggak berjalan sesuai rencana atau apapun itu. Bener sih, soalnya ya mau gimana pun juga kita Gen Z juga manusia gitu ya, bisa juga tuh punya pikiran buruk. Bener, kira-kira lu kalau misalnya lagi overthinking gitu tuh Cai, lu ngatasinnya gimana sih? Kan pasti lu nggak mungkin dong overthinking terus dong. Iya benar. Iya, kira-kira kalau lu gimana sih, apa mungkin bukan lebih ke gimana caranya mungkin, atau lu ngedistract-nya gimana? Ya? Iya sih. Mungkin dari yang sering gue lakuin ya. Iya. Gue kalau emang lagi ada problem di kerjaan atau lagi overthinking something gitu kan, apalagi pekerjaan dan lain-lain, balik lagi ke hobi gue sih tuh. Karena kan gue suka, hobi gue tuh suka nyetir aja kan, apalagi malam-malam tuh. Oh, lu driving around aja ya? Iya. Driving around tuh. Iya, sambil dengerin lagu, biasanya kan lagu ya yang gede, gue volume gedein gitu kan. Gedein ya, udah pokoknya teriak-teriak aja di mobil kan nyanyi-nyanyi. Sementara overthinking hilang gitu kan. Oh gitu. Iya, paling gue kayak gitu sih. Gak yang ribet-ribet mesti kayak gimana. Lu cukup kayak naik mobil, muter-muter dengerin lagu. Iya, udah cukup kok. Stress relief ya itu. Iya, benar. Terus nih ya Cai ya, kita kan udah omongin tuh kayak fakta-fakta, kelebihan. Yes. Sama mengkupas tentang Gen Z lah gitu. Benar. Kira-kira nih lu setuju nggak, atau ada poin-poin yang relate gak sih di lu gitu loh? Relate sih pasti ya. Pasti ya. Karena dia tadi gue omongin juga, gue kan membicarakan tentang pengalaman gue juga kan. Iya sih, bener sesuai apa yang gue rasain gitu. Iya. Dari yang tadi kita baca itu relate banget sama gue, dan gue setuju sih sama survei yang tadi lu bilang itu, kayak krisis keuangan. Bener tuh. Karena ngerasain juga kan, berbagai generasi juga gitu, lain-lain. Apalagi pekerjaan. Bener banget sih. Itu paling gini sih, menurut gue paling ngena sama gue. Kalau lu ada gak yang sependapat atau relate sama lu lah, kayak lu banget nih Gen Z banget? Oh gitu ya. Kalau menurut gue sih ada sih, sama yang tadi itu yang kayak jago bersosialisasi kalau misalkan di dunia sosial gitu. Kayak gue bilang tadi, gue jadi punya tambahan teman gitu loh. Yang tadi ya teman kayak harus ketemu, ini enggak gitu loh. Yang kayak misalkan di tadinya main game doang bisa ketemu. Abis itu juga kalau kerjaan sih kayaknya gue belum terlalu relate, karena mungkin gue belum ada pengalaman kerja yang maksudnya kayak kerja beneran gitu loh. Jadi ya sekedar kayak hidup dunia digital, terus juga kayak komunitas online, sering bersosialisasi, itu gue relate banget sih dengan apa yang udah kita sebutin gitu, Gen Z. Nah, oke Zippers ya, udah banyak nih kita bahas di episode pertama ini tentang Gen Z ya. Terus juga jangan lupa nih ya buat pantengin terus episode selanjutnya ya Cai ya. Kita akan membahas lebih dalam mengenai Gen Z ini, dan lebih seru juga pastinya. Jadi ya see you on next episode. Bye.